Puspa Saira, Pustakawan Menyapa Semua Gembira, sebuah inovasi dari Pustakawan Unisa Yogyakarta. Adanya pandemi COVID-19 tentunya berdampak terhadap seluruh sektor kehidupan, termasuk di perpustakaan. Dampak pandemi ini dirasakan di perpustakaan Unisa Yogyakarta dengan menurunnya jumlah pengunjung dan peminjam saat ini. Hal ini patut menjadi sebuah perhatian penting bagi kami, sehingga sangat menginspirasi untuk memikirkan bagaimana menarik pemustaka agar mau mengunjungi perpustakaan. Berbagai solusi selalu kita pikirkan. Salah satunya adalah perpustakaan kami ingin mewujudkan fungsi perpustakaan sebagai tempat rekreasi. Karena dengan terwujudnya fungsi sebagai tempat rekreasi, maka akan terwujudlah fungsi perpustakaan lainnya. Karena dengan orang gembira, maka dia bisa mendapatkan fungsi lain di perpustakaan, baik itu untuk mendapatkan fungsi pendidikan, penelitian, dan sebagainya. Kami mengemas inovasi ini dengan nama Puspa Saira, di mana dalam konsep ini menekankan pentingnya komunikasi pelanggan. Karena pemustaka menjadi perhatian utama untuk layanan perpustakaan. Puspa Saira ini mengimplementasikan dari konsep psikologi positif yang berangkat dari konsep happiness, yang pada muaranya nanti adalah ingin mewujudkan make everybody happy with the library. Nah, dengan Puspa Saira ini diharapkan terjadi komunikasi yang lebih humanis dan interaktif antara pustakawan dengan seluruh stakeholdernya, baik stakeholder itu internal maupun eksternal. Maka dengan demikian, dengan Pustakawan Menyapa, maka semua akan gembira karena akan terwujud literasi kesejahteraan bersama. Waktu pelaksanaan Puspa Saira adalah dari September 2021 sampai dengan saat ini. Sedangkan pelaksanaannya kami lakukan dengan berbagai kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah berupa literasi informasi yang kami kemas dengan nama Puspa, Pustakawan Menyapa, di mana kegiatan literasi ini kami lakukan secara periodik, secara kontinu, terjadwal dengan seri yang berkelanjutan. Untuk kegiatan yang kedua adalah dengan mengintegrasikan layanan corner yang ada. Seperti contoh Fun Corner. Corner ini merupakan corner yang favorit karena menyediakan berbagai hiburan yang menyenangkan pemustaka. Ada puzzle, rubik, catur, permainan tradisional, augmented reality, dan sebagainya. Sebagai contoh, mahasiswa dari Prodi Anestesi membentuk tim untuk memecahkan tentang puzzle yang kompleks dengan 1000 keping. Nah, nanti akan terlihat di dalam video bagaimana mereka tidak hanya ke perpus untuk belajar saja, tapi dengan adanya Fun Corner ini mereka merasa terhibur. Nah, untuk layanan corner kedua berupa Health Corner, sehingga dengan adanya berbagai alat kesehatan ini sangat mendukung terwujudnya visi universitas, yaitu menjadi universitas berwawasan kesehatan. Adapun corner yang ketiga yaitu Sport Corner, yaitu menyediakan untuk pojok layanan olahraga, di mana para pemustaka sambil refreshing mereka bisa menyeimbangkan antara olahraga dengan olah pikir. Corner yang keempat adalah Kids Corner, yaitu corner untuk anak-anak yang menyediakan bacaan dan permainan edukatif lainnya. Namun tidak sedikit para pemustaka yang sebagian adalah mantan kids menggunakan corner ini sebagai layanan yang menghibur dan menyenangkan. Aplikasi dari Puspa Saira yang ketiga berupa Siul, yaitu Sweet Hours in Our Library. Yang pelaksanaannya adalah pustakawan mendatangi pemustaka sambil membagikan entah itu coklat atau sejenisnya ataupun souvenir lainnya, yang tujuannya adalah untuk lebih menarik pemustaka ke perpustakaan. Setelah mereka mendapatkan souvenir tersebut, mereka diminta untuk memposting di sosial media mereka dan meng-tag akun dari perpustakaan. Dengan demikian akan terjadi sinergitas dan promosi bersama.
Aplikasi keempat berupa pendampingan lomba dan penulisan, di mana dalam pendampingan ini sering dilakukan atas inisiasi sendiri perpustakaan atau dengan kerjasama dengan Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Termasuk juga dalam kegiatan kelima berupa kolaborasi lintas unit. Semisal kami menggunakan kolaborasi dengan TikTok @Unisa-Crime, yaitu dari TikToknya penerimaan mahasiswa baru Unisa, perpustakaan mengusulkan berbagai konten, banyak juga yang dilakukan di perpustakaan sehingga akan terjadi promosi bersama. Kegiatan keenam berupa Library Awards, yaitu sebuah ajang pemberian apresiasi kepada pemustaka yang dilakukan setiap semester. Yang ketujuh berupa nonton bareng, yaitu sebuah kegiatan yang menghibur dan edukatif. Mereka tidak hanya untuk belajar saja, tetapi di waktu-waktu tertentu perpustakaan menyediakan kegiatan nonton bareng untuk bisa berinteraksi dan mendapatkan hiburan bersama di perpustakaan. Kegiatan ke-8 berupa lomba poster dan pamerannya untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Kegiatan ke-9 berupa workshop dan lomba menulis blog. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Selain untuk mengasah kemampuan karya tulis dari pustakawan, juga bertujuan untuk meningkatkan ranking webometrik dari seluruh peserta yang ada. Kegiatan ke-10 berupa pameran buku, di mana dalam pameran buku ini perpustakaan memanjakan pemustaka. Para pustakawan memberikan kesempatan kepada penerbit untuk mendisplay seluruh dagangannya, di mana nanti para pengguna atau pemustaka bisa memilih buku sesukanya dan perpustakaan yang akan membayarnya. Kegiatan ke-11 berupa sharing and discussion seperti seminar dan sejenisnya. Baik ini dilakukan antara kerjasama internal maupun eksternal di luar Unisa Yogyakarta. Kegiatan ke-12 yang tidak kalah penting adalah hibah yang biasa dilakukan sebagai bentuk juga pembinaan kepada perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah di wilayah lingkungan setempat. Salah satu amanah dari FPP TMA adalah memberikan amanah agar semua perpustakaan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah membina perpustakaan sekolah di wilayah setempat. Oleh karena itu, berbagai kegiatan pendampingan dan hibah sering kita lakukan, termasuk dalam hal akreditasi maupun dalam hal bentuk hibah lainnya. Kegiatan ke-13 berupa cerdas cermat perpustakaan untuk meningkatkan kompetensi SDM dan juga sebagai wujud realisasi kerjasama lintas bidang dan lintas organisasi. Nah, dari semua yang sudah disebutkan dari aplikasi Puspasera ini tentunya memberikan kebermanfaatan baik untuk pihak internal dan bagi pihak eksternal. Mereka mendapatkan manfaat secara bersama-sama, sehingga inovasi ini mempunyai dampak yang terasa. Di antaranya adalah pertama, jumlah pengunjung internal perpustakaan Unisa Yogyakarta bertambah drastis sebesar 98%. Jumlah kunjungan eksternal juga naik di atas 100%, seperti studi banding dan kunjungan lainnya. Bahkan dari Mas Menteri Nadiem pun juga pernah berkunjung ke tempat kami. Untuk jumlah pinjaman buku teks terasa belum meningkat besar, baru 5% saja. Namun untuk pemanfaatan ruangan perpustakaan untuk kegiatan lainnya sangat meningkat. Sebagai contoh, untuk rapat prodi, untuk English Corner, untuk bimbingan dosen kepada mahasiswanya, untuk English class, untuk wawancara beasiswa LPDP, dan berbagai kegiatan lainnya. Dan bagi pihak eksternal, dampak ini juga dirasakan dengan meningkatnya kualitas perpustakaan sekolah Muhammadiyah. Sebagai contoh, dari perpustakaan sekolah Muhammadiyah yang didampingi akreditasinya banyak yang mendapatkan nilai A, baik itu di Yogyakarta maupun di luar Yogyakarta. Dan yang keenam adalah adanya peningkatan pustakawan dan perpustakaan perguruan tinggi Muhammadiyah. Sebagai contoh, dalam hal akreditasi perpustakaan, sebanyak 53% perpustakaan PTMA sudah terakreditasi, yang mana 80%-nya mendapatkan nilai A.
Dalam prestasi perpustakaan juga terlihat bahwa sebanyak 82% perpustakaan punya prestasi. Demikian juga untuk pustakawan PTMA-nya, 75% pustakawannya punya prestasi. Nah, dari apa yang sudah kita sampaikan tentang Puspasyaira ini, tentunya kebermanfaatan yang sudah ada harus ditingkatkan sehingga akan memunculkan inovasi-inovasi yang lebih baru ke depannya. Sehingga dengan adanya inovasi ini mengantarkan kami untuk mendapatkan apresiasi baik dari internal dan eksternal Unisa Yogyakarta. Terima kasih.